Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Oktaviani, NPM 110218057. Saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Rahasia Bank menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Sanksi bagi Pelanggar Rahasia Bank. Pertama, secara resmi Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengartikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya, serta nasabah investasi dan nasabah investor dan investasinya. Berkenaan dengan itu, ketentuan pasal 41 menegaskan bahwa bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, serta nasabah investor dan investasinya. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa terdapat dua pihak yang terkait langsung dengan rahasia bank syariah, yakni pihak yang wajib merahasiakan dan pihak yang wajib dirahasiakan, mencakup hal-hal yang perlu dirahasiakan darinya. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan menurut kelaziman hal-hal lain yang wajib dirahasiakan oleh bank, yaitu seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Poin pertama, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Pasal 1 Angka 28 menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Poin kedua, Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya, serta nasabah investasi dan nasabah investor dan investasinya. Ruang lingkup rahasia bank dapat dibatasi atau dipersempit, yaitu pertama, menyangkut keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Ini berarti tidak termasuk keterangan mengenai nasabah, debitur, dan pinjamannya. Kedua, pada dasarnya bank dan pihak terafiliasi berkewajiban memegang teguh kerahasiaan keterangan tersebut kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. Ketiga, situasi tertentu dalam mana informasi mengenai nasabah, penyimpan dengan simpanannya dibolehkan atau dibeberkan oleh pihak yang terkena larangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang dikecualikan atau informasi nasabah, penyimpan, dan simpanannya tidak termasuk dalam kualifikasi kerahasiaan bank. Undang-Undang Perbankan Syariah menyebut dua pihak yang wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanan atau investasinya, yakni bank syariah dan pihak terafiliasi. Pihak yang disebutkan pertama berkaitan dengan badan hukum, sedangkan pihak yang kedua berkaitan dengan orang perorangan. Baik bank syariah maupun pihak terafiliasi dapat dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan mengenai rahasia bank. Pihak terafiliasi sebagai pihak yang wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanan atau investasinya seperti ditentukan dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Perbankan Syariah terdiri dari 3 kelompok, yaitu pertama, komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS. Yang kedua, pihak yang wajib memberikan jasanya kepada bank syariah atau UUS antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum. Dan yang ketiga, pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memegang bank syariah atau UUS baik langsung maupun tidak langsung antara lain pengelolaan bank, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi. Pihak-pihak yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut Undang-Undang tentang Perbankan mencakup nasabah, penyimpan, dan nasabah debitur. Rahasia bank dalam perkembangannya kemudian diatur dalam perjanjian antar bank dengan nasabah dalam akte pendirian atau anggaran dasar bank, dalam peraturan intern bank, dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang
perbankan. Bahkan ada yang secara umum mengaturnya dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank tersebut telah diatur demikian rupa dalam UU nomor 10 tahun 98 yang berupa ancaman pidana dan denda secara administratif. Ancaman pidananya berupa pertama, pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun serta denda minimal 10 miliar dan maksimal 200 miliar. Yang kedua, pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Dan yang ketiga, pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 15 miliar rupiah. Selain itu, dari segi perdata, pelaku juga dituntut ganti rugi atas alasan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar pasal 40. Atas pelanggarannya tersebut, pelaku diancam dengan ganti rugi sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dihadapkan pada kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya. Kewajiban menjaga rahasia ini sering timbul atas dasar kepercayaan. Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Disinilah muncul konflik of interest yang dihadapi oleh bank. Selanjutnya, rahasia bank akan gugur apabila pertama untuk kepentingan perpajakan, yang kedua untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Yang ketiga untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Yang keempat, dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Untuk dapat mengetahui apakah prinsip rahasia bank dilaksanakan atau tidak, terdapat 3 tahap yang harus diklarifikasi, yaitu apakah informasi yang diberikan oleh bank itu termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank. Yang kedua, apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang memang dilarang oleh perundang-undang berlaku. Dan yang ketiga, jika informasi tersebut termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank, maka harus diteliti apakah pembukaan informasi tersebut tidak tergolong ke dalam pengecualian yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kecepatan dalam membacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.